Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Agustin, guru SMP Negeri 2 Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran secara daring. Silakan menyaksikan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Ibu tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian pada masa COVID seperti ini, kalian harus cuci tangan sering-sering ketika selesai melakukan kegiatan. Kemudian jangan lupa menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah. Dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Baik, Ibu harap juga walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap memiliki motivasi, tetap semangat dalam belajar, agar nanti suatu saat kalian bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Baik, materi hari ini adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi masih berhubungan dengan materi minggu lalu tentang interaksi sosial. Masih ingat kan apa itu interaksi sosial? Ya, Ibu akan mengingatkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dan manusia secara individu dan individu. Kemudian bisa individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok yang saling timbal balik. Ya. Nah, sedangkan pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah: 1. Kalian bisa menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. 2. Kalian bisa menganalisis 3 contoh bentuk interaksi sosial yang asosiatif di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis contoh bentuk interaksi sosial yang disosiatif di lingkungan sekolah. Baik, bentuk interaksi sosial sendiri terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama adalah proses asosiatif, yaitu proses yang mengarah kepada persatuan.
Ada tiga bentuk secara umum interaksi sosial secara asosiatif, yaitu pertama adanya kerjasama, kemudian adanya akomodasi, dan ketiga adanya asimilasi. Kemudian untuk proses sosial yang disosiatif juga memiliki tiga bentuk yang utama, yaitu ada pertama kompetisi, kemudian yang kedua adanya kontraversi, dan kemudian yang ketiga yaitu adanya konflik atau pertentangan. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah hubungan yang dilakukan baik orang dan per orang atau dengan kelompok yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya gotong royong, kerja bakti. Dua adalah akomodasi. Akomodasi adalah penyelesaian pihak-pihak yang sedang mengalami masalah atau konflik. Misalnya ini bisa dilakukan oleh para polisi, kemudian untuk di masyarakat ketua RT, misalnya ketika ada masyarakat atau warganya yang sedang mengalami perkelahian, itu bisa diselesaikan. Nah, penyelesaian itulah adalah dinamakan akomodasi. Bisa juga untuk yang lebih tinggi adalah akomodasi yang dilakukan oleh pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi sendiri adalah perpaduan budaya, baik itu dari budaya luar dicampurkan dengan budaya Indonesia, kemudian membentuk budaya baru. Contohnya misalnya perkawinan antar bangsa, misalnya orang Cina menikah dengan orang Indonesia, dan akhirnya menimbulkanlah budaya baru dan menghilangkan budaya aslinya. Kompetisi adalah proses yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk berlomba untuk mencapai suatu kemenangan. Kemudian yang kedua adalah kontraversi. Kontraversi sendiri adalah sifat tersembunyi pada diri seseorang atau ketidaksukaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Konflik adalah proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan menentang pihak lawan sehingga bisa menimbulkan kekerasan. Nah, itulah bentuk-bentuk interaksi sosial, baik yang asosiatif maupun disosiatif. Sekarang kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian dalam kelompok. Kemudian kalian tuliskan di lembaran LKPD yang sudah Ibu berikan, bisa kalian tuangkan apa yang sudah kalian analisis tersebut. Kemudian untuk berdiskusi kalian juga bisa menggunakan WhatsApp ataupun juga di Classroom. Setelah itu kalian hasil dari diskusi itu bisa kalian nanti presentasikan. Baik, bisa kita simpulkan materi kita pada hari ini bahwa bentuk interaksi sosial itu ada yang proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kemudian proses sosial yang disosiatif terdiri dari kompetisi, kontraversi, dan konflik. Baik, untuk kalian pelajari minggu depan yaitu tentang lembaga sosial. Jadi silahkan nanti dibaca dulu materi tentang lembaga sosial. Kemudian tidak bosan-bosan Ibu akan tetap mengingatkan, jangan lupa selalu cuci tangan di rumah, kemudian keluar menggunakan masker, menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.